Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kembali kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai kebaktian pagi ini. Saya sudah untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai memuji dan besarkan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau rayain nyambut Tuhan Yesus Natal. Kita akan nyanyikan pujian Ku Bawa Hidup. Bawa hidupku sekarang di tempat kudus-Mu Tuhan, di mesra-Mu serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa
pujian ini sekali lagi. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbahu ku serahkan seluruh hidupku. Beri hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Nanti saya minta Cian untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Kau baik buat kami semuanya Tuhan. Kau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan, masih memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah sisa hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau akan pimpin acara ibadah ini. Kau akan urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Bahkan Kau akan hadir melawati sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan mengangkat firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri saudara, kita akan nyanyikan pujian Dia lahir untuk kami. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus dosa dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami.
menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sahabat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Silakan ibu saudara. Kita akan sambung lagi pujian kita surga. Sudah bergema lahir Raja mulia, damainya sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita sudah bergema lahir Raja mulia. Tata damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sudah bergema lahir Raja mulia. Kita sudah bergema lahir Raja mulia. Puji Tuhan. Saya undang untuk balik berdiri ya saudara. Kita akan semangat menyambut Tuhan Yesus seperti anak-anak senang menyambut Natal. Kita bersemangat bersukaria untuk Tuhan Yesus. Kita sudah bergema lahir Raja mulia, damai sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita sudah bergema lahir Raja mulia. Damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sudah bergema lahir Raja mulia. Kita sudah bergema lahir Raja mulia. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan bawa korban persembahan. Kita akan nyanyikan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji, Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. saudara. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bawakan pujian Kau Allah yang setia. Tuhan selalu setia, saudara. Apapun yang kita berbuat, Dia selalu mengasihi kita. Kita mesti yakin, percaya Tuhan itu tahu semuanya. Kita mesti setia, Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi.
Bapa kami yang dalam kerajaan surga. Kembali kami mengucap syukur dan banyak terima kasih Tuhan untuk waktu, buat kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya semuanya menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kau layakkan kami semua Tuhan. Biarlah semua menjadi bakaran dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Ampuni kami yang kurang sempurna ini Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang melayakkan memutus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah memuji dan besarkan nama-Mu. Kami juga membawakan korban persembahan. Biarlah semuanya menyenangkan hati Engkau Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau mengurapi pada apa yang kami nyampaikan. Urapan dengan urapan kuasa-Mu untuk kami boleh mendengar dan melakukannya Bapa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau mengurapi kami semua untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walau kekuatan dan harapan kami, biarlah setiap nafas kami boleh selalu melihat ya, Kau selalu kekuatan kami dan harapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kembali kita beribadah kepada Tuhan. Saya lihat masih ini Natalan mungkinnya beberapa jemaat. Mari saudara sekali lagi senang kita bangkit berdiri dan menghormati pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kolose pasal 3 ayat 23. Sudah? Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, ada banyak orang menganggap tingkat keseriusan bekerja itu berbanding lurus dengan upah yang didapatkan. Semakin serius tekuni pekerjaan usaha, semakin banyak income yang dapat. Saya kalau naik ojol, saudara, selalu ajak ngobrol. Ada yang suka, ada yang nggak suka diajak ngobrol. Ya. Ada yang, Pak, saya lagi konsentrasi di jalanan. Oh iya. Dia pusing. Jadi ada nanya bentar. Ya. Yang biasanya suka ngomel begitu, kalau ditanya aja ngobrol, yang bawa sepeda motor. Kalau mobil, kadang dia lihat sambil ngobrol. Jumat kemarin kami dapat baru kali ini naik mobil luar biasa. Biasanya mobil-mobil yang super murah lah harga ya. Ini kemarin kami naik Expander Cross yang terbaru. Enak sekali. Duduk aja nyaman. Itu tidak kedengaran di luar. AC-nya saya bilang boleh nggak dikencingin dikit. Udah di luar dingin. Di Jumat kemarin itu kan hujannya luar binasa ya. Luar biasa. Enak, duduk aja kayaknya nggak mau turun, saudara, udah mau tidur. Naik
Saya tanya, mana sudah berapa lama? Ini mobil pribadi atau enggak? Saya sewa per hari itu 200.000. Kebayang? Sehari 200.000. Kalau dia pakai L Avanza cuma 150 sekian lah. Mendingan 200.000. Naik mobil saudara. Putar saudara dari jalan Kopo mau masuk ke Permai itu mesti putar dari jalan mau masuk ke daerah sini. Tanpa sadar saudara dia hantam itu trotoar. Kaget, saya juga kaget. Dia lebih kaget saudara. Mobil pinjaman. Mobil sewaan. Tapi yang saya dapat itu begini, dia rela bayar karena dia tahu dia semakin serius, dia tekuni, dia akan dapat hasil yang lebih baik. Saudara, Paulus mengajar kita dari ayat ini, ya, menasihatkan kita agar kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, baik itu pekerjaan, studi, usaha, terlebih pelayanan kita kepada Tuhan. Harus dengan segenap hati, dengan segenap hati. Saya pernah katakan beberapa minggu yang lalu, ada satu bapak pada waktu COVID yang lagi melanda, dia sudah OTG, tapi karena kebutuhan keluarga, karena dia harus bayar segala keperluan, dia harus bekerja saudara. Pakai masker berapa tebelnya saudara, supaya dia tidak menulari. Bicara dengan konsumen, jaga saudara, jangan sampai dekat-dekat. Salaman juga, habis salaman dia cuci tangan apa semua. Jaga supaya tidak terkontaminasi orang yang dia jumpai. Dengan serius, dengan segenap hati dia bekerja karena kebutuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat pelayan sekolah minggu kemarin kita merayakan Natal anak-anak. Luar biasa. Yang saya mau ceritakan begini saudara. Ini saudara dijual. Bukan. Ini hasil kerja Ibu Gembala. Rela saudara bikin begini, ada lagi kostum tamborin, semua yang tampil. Orang tua senang melihat anaknya pakai seragam. Bangga. Ada anak sampai nggak mau lepas, udah mau dibawa pulang. Padahal ini inventaris gereja, supaya sewaktu-waktu bisa lagi dipakai di tahun yang akan datang. Ya sudah. Yang saya mau kasih tahu saudara, bukan detail, bukan bentuknya atau apa saudara. Yang dibuat Ibu Gembala, adalah saudara. Sebelum waktunya saudara bikin ini, saya antar Ibu Gembala ke beli kain, nungguin saudara, dimasuk ke dalam. Kayak saya tukang apa ya? Tukang ojek. Nungguin di dalam. Apain saya di dalam? Saya masuk saudara, nggak tahu mau ngapain. Liatin kain. Habis dari sana, itu cuacanya bukan lagi baik saja, gerimis, ya, kadang kesel. Kenapa nggak dari kemarin? Ribut kecil soal cuma satu saudara. Ya, ini perlu dijahit. Jadi saudara beli ke tukang mesin jahit kesana kemari, hanya harga semua. Ya puji Tuhan dapat yang saya bilang ini mainan atau bukan ya? Mesin jahit. Saya bikin. Jadi yang saya mau ceritakan saudara, sepenuh hati kami lakukan ini, sepenuh hati Ibu Gembala buat ini saudara, supaya anak-anak tampil dengan lebih baik, ada keseriusan. Saya lihat saudara, ketika mereka tampil tanpa seragam, tanpa kostum, mereka biasa saja, tampil biasa. Tapi ketika mereka sudah pakai seragam saudara, kostum mereka untuk tampil, itu beda sekali. Apalagi orang tua melihat, perhatikan, luar biasa. Saya lupa tampilkan saudara,
ada foto-foto, ada video yang saya lupa tampilkan. So nanti lihat nanti di share lah di gereja, ya, grup gereja Natal anak-anak. Kalau saudara datang, yang lebih heboh tuh orang tua, sudah kayak wartawan, reporter. Ada yang sampai cuma jujuk anaknya aja sudah. Betul ya, Bu Hana ya. Cuma anaknya aja. Kosa dicum jangan gede dari. Supaya tampil lebih baik. Saya mau katakan, saudara, waktu saya bilang kami ini hamba Tuhan, hamba Tuhan. Saudara juga adalah hamba-hambanya Tuhan. Ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memberikan upah atas pekerjaan yang kita lakukan. Firman Tuhan lain katakan begini, ada upahnya. Orang yang bekerja dengan yang tidak ada upahnya. Orang yang lakukan sesuatu ada upahnya. Ada orang yang tidak melakukan sesuatu ada upahnya. Saudara datang ibadah saja diberkati oleh Tuhan. Ada upah yang menyertai saudara ketika saudara, ya, melayani Tuhan. Saya selalu berdoa, ya, kita yang semua yang beribadah diberkati Tuhan. Yang melayani dapat upah dalam pelayanan mereka. Tapi yang saya mau ajak, mari apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan dengan segenap hati, dengan kesungguh-sungguhan, dengan keseriusan kita. Seakan-akan saudara kita berikan, tadi ayat katakan, kita berikan untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Ya. Saudara, kadang tadi saya katakan begini dalam hati, ini dana dari mana? Ya. Apakah sekolah minggu sudah ada pemasukan atau belum? Saudara, kadang pakai uang pribadi, nambah-nambahin, bikin ini, bikin itu, beli mindset, beli apa semua, kan supaya tampil saudara. Ya. Kami ingin beri yang terbaik dalam pelayanan kehidupan kami. Ya. Kami sadar kami ini hanya hamba. Dan saudara juga kita boleh sadari bahwa ayat ini memberitahu kepada kita bukan hanya hubungan antar hamba dengan Tuhan, tapi juga kalau saudara baca, ya, keseluruhan kita pasal Kolose pasal 3 ini ada hubungan antara keluarga. Suami dan istri, istri dan suami, suami, istri, anak-anak, ada hubungan, diberitahu. Ya. Mari kita lakukan ini dengan segenap hati kita, ya, dengan sepenuh hati kita, bukan untuk manusia, tapi seakan-akan sebetul apa yang saya katakan. Saya mau beritahu, berikan sepenuhnya untuk Tuhan, karena kita tahu semuanya datang dari Tuhan. Saya percaya sudah Ibu Gembala bikin begini, enggak pikir nanti Tuhan kasih berkat yang enggak, saudara. Ya. Karena kami sadar sebagai hamba Tuhan, kalau saya boleh lirik ke belakang saudara, kami bisa punya ini saudara, saya merasa ini bukan punya saya. Rumah ini bukan punya saya saudara. Ya. Semua hanya pemberian, cuma dipercayakan Tuhan. Ini saudara, kita dapat sosis terbeli, itu cuma dipercayakan Tuhan. Ketemu orang yang memang punya hati memberi. Ya. Dia dagang, tapi dia punya hati memberi. Ya. Ibu Gembala pernah katakan ini harganya 15 juta, tapi dia bisa beri saudara 10 juta. Luar biasa. Saya pernah belanja susu online saudara. Belanja. Datang saudara, saya lihat udah ketika kurirnya pulang, saya lihat, loh, kenapa ini bolong nih, depan belakang bolong. Saya buka saudara, ternyata yang saya beli Fitbar, ya, itu 4 bungkus sudah kosong. Ternyata sudah diambil. Dan sisa dari yang dia buka saudara, dia taruh situ.
bungkus kosongnya. Saya cuma mengucap syukur. Kalau kita bekerja seperti itu, saudara, ada upahnya nggak? Ada. Apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati. Kerjakan dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Itu yang terbaik. Lakukan dengan yang benar untuk Tuhan, karena kita tahu kita dapat upahnya dari Tuhan. Bikin itu, saudara. Aduh, udah banyak orang, udah begini aja kayak gitu. Ketua jahit dia bikin setet, gampang, udah dibayar. Udah mulai hitung-hitungan kalau ibu-ibu, benar gak ya? Tuh, waduh, dijahit begini, bu gembala bilang gampang, bikin situ. Pelan-pelan satu, itu mesin jahitnya, saudara, karena plastik jadi kadang-kala panggil Pak Sungkono, kusut lah, apa semua lah. Ya. Baru mesti berhenti, saudara, karena panas. Tunggu dulu, disiram air dulu, saudara. Tunggu, saudara, berhenti, jahit lagi. Lakukan dengan sepenuh hati. Selesai ibadah, saudara, saya lihat, ya, saya nggak bilang ibu gembala, saya lihat istri saya tidur dengan sukacita, senang, karena jerih payah yang istri saya lakukan ada hasil yang luar biasa, punya dampak yang luar biasa. Saya mau berkata begini, saudara, ada beberapa hal yang kita hendak kita pelajari dari ayat ini. Coba tampilkan. Pertama, perbuatan kita tidak ditentukan oleh jabatan yang kita miliki. Ya. Dikatakan di sana berbuat baik memuliakan Tuhan tidak ditentukan dengan posisi atau jabatan kita. Melayani itu harus ini. Dia tuh, saya mau harus sama siapa. Saya dapat berkat begini, saudara. Di Natal orang tua rohani kami di Kopo Permai, pembicaranya bilang begini, ada pemimpin pujian ngambek memuji Tuhan. Seharusnya saya sudah naik tingkat, bukan lagi pemimpin pujian. Seharusnya, tanya, terus seharusnya apa? Seharusnya jadi saya pengkhotbah. Hebat, naik tingkat. Karena punya jabatan, pengennya mesti lebih. Iya, nggak punya jabatan, udah pelayan aja, sapu-sapu, bersih-bersih. Tidak, saudara. Kita melayani Tuhan, melakukan sesuatu, bukan dilihat jabatan kita, bukan karena jabatan atau posisi kita. Kata-kata tadi, apapun juga yang kamu perbuat, itu tidak memberitahu kita posisi kita. Apakah kita bos atau karyawan, atau kita punya apa ya, pabrik, atau nggak punya apa-apa. Bukan, saudara. Tapi apapun juga yang kamu perbuat, ya. Ini nggak memandang profesi, saudara. Karena ketika kita bekerja, berusaha, tidak memandang tidak memandang jabatan atau posisi kita. Ketika kita melayani Tuhan, semua jabatan sudah nggak ada. Karena kita melayani raja di atas segala raja, bos di atas segala bos, CEO dari segala sesuatu. Saya ingat begini, saudara, mantan gubernur DKI Jakarta, ketika diwawancara, lu saya ini cuma karyawan. Bosnya siapa? Masyarakat DKI Jakarta. Presiden kita mengoyor sana kemari kerja dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Saya lupa, saudara, saya dapat lagi persiapkan ini, saya nonton ada kata-kata Bapak Presiden kita, 3 kata bahasa Jawa, saudara, tapi diberi arti. Saya lupa.
Saya lupa download, saya mau beritahu kepada saudara. Ada kata-kata, memberkati saya. Kilas balik Presiden kita, Joko Widodo, dia seorang yang tak punya apa-apa, tapi bisa diangkat, dibawa oleh Tuhan. Karena apa? Dia lakukan dengan segenap hati. Apapun juga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, lakukan itu dengan segenap hati. Lakukan dengan keseriusan kita. Tuhan akan angkat saudara. Tuhan akan bawa saudara. Ini posisi yang akan Tuhan beri dalam kehidupan kita. Yang kedua, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Lakukan dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah. Jangan ketika disuruh, aduh, inilah, itulah. Kan sudah. Saya pernah tinggal di gereja di Jakarta. Gembalanya itu bekas manajer. Saya biasa melintas. Tapi saya belajar kayak seorang manajer ketika jadi hamba Tuhan begini. Ada lagi hamba Tuhan bekas tentara, disiplinnya benar-benar tegasnya minta ampun. Ada orang ya seperti almarhum orang tua rohani kami, Kobo Permai, aku main musik. Dia tahu nih musik bagus enggak? Tapi yang saya dapat begini, dari almarhum guru saya, Bapak Awan Datu, lakukan dengan segenap hati, melayani Tuhan, persiapkan, bekerja juga pasti dipersiapkan. Ya. Saya bersyukur anak-anak kita sudah selesai ujian semester ganjil. Saya percaya orang tua semua dapat rapot, pasti bangga, nilainya luar biasa, lebih baik dari hari-hari kemarin. Dia bangga ketika diterima saudara, wah luar biasa, luar biasa. Ceknya cuma sedikit, lebih banyak A sama B. Bangga saudara. Ada cek, tapi ada lebih banyak A sama B. Senang, bangga saudara. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, ada hasil dari apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi kan anak saya perempuan, saudara, kadang belajar sampai malam. Ya. Dari bangun saudara masih belajar. Ya. Kalau anak saya yang cowok, belajarnya nanti udah mau berangkat sekolah. Jadi dia bangun pagi-pagi saudara. Jam 4 dia bangun belajar. Banyak cara untuk belajar. Tapi yang satu saya mau katakan, dengan segenap hati, dengan setulus hati kita. Yang ketiga, yang kita lihat begini, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini saudara, kelihatannya simpel, tapi buat tantangan dengan hati, dengan segenap hati, supaya anak-anak tampil luar biasa. Saya bayangkan saudara, gembala-gembala di era-era sebelum ada seperti ini, teknologi canggih seperti ini. Ibu gembala bisa bikin ini karena lihat referensi dari YouTube. Tampilan anak-anak, jadi lihat, ini baju. Kebayang saudara, 10 atau 20 tahun yang lalu, referensi bikin begini ada nggak? Mungkin mereka cuma tampil pakai hitam putih aja. Cuma satu hitam putih. Kalaupun ada saudara, pakai mahkota. Mahkotanya apa? Mahkota ulang tahun. Betul ya? Topi ulang tahun. Tampil saudara. Tapi sekarang bisa bikin sesuatu seperti ini.
Buat ini saudara bukan untuk ngalah. Saya percaya kami bikin ini saudara untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tadi saya katakan, tampil saudara, gaya apa semua orang tua, jangankan orang tua, kami sebagai pelayan, orang guru-guru sekolah minggu, lihat lu senang sekali. Apalagi ketika at-taqwa saudara, ada anak pemuda dia foto saudara, dia foto sampai dia katakan, tante, ketika saya video foto merinding saya ketika anak-anak berdoa dengan sepenuh hati. Makanya firman Tuhan bilang, belajar seperti anak kecil. Karena dia berdoa dengan sungguh hati, dengan serius, dengan tidak kemana-mana. Lakukan seperti untuk Tuhan. Yang keempat, kerjakan dengan kerelaan hati kita. Jangan terpaksa. Kita bekerja, tadi saya katakan, ya, kita bekerja saudara, ada tujuannya. Ada tujuan. Kemarin saya sempatkan olahraga saudara. Ada anak muda datang sama saya, dia bilang begini, Om, umur saya sudah 30. Puji Tuhan. Mana undangannya? Nah justru Om, saya datang, doain saya Om. Saya belum punya pasangan. Jangan nangis. Banyak orang nih. Saya bekerja sudah baik, punya invest apa semua ada. Yang belum ada jodoh. Jangan marah, jangan nangis. Mengucap syukur. Pasti Tuhan beri yang terbaik. Ya. Ada yang dengar saudara, iya Om, dia memang cerewet, tapi hatinya baik. Dia punya invest banyak. Yang ngomong cewek saudara. Sudah, kenapa kamu nggak sama dia aja? Om, gimana? Kan saya sudah punya suami, Pak. Sudah. Dia bekerja dengan segenap hati. Dia buang waktu mudanya untuk bekerja sampai dia nggak mikirkan jodoh. Saya kebayang saudara, kalau kita itu lakukan untuk Tuhan, sudah nggak mikirkan lagi dapat upah, dapat berkat, dapat apa dari Tuhan. Ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan hati kita, nggak mikirin, oh nanti itu kelak kita dapat berkat dari Tuhan. Saya mau bilang begini, orang punya image begini, datang ibadah dia pasti diberkati. Kalau saudara punya pemikiran seperti terus, jadi nanti orang saudara akan bilang begini, loh, yang nggak ibadah, nggak diberkati. Saudara, kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kalau fokus kita untuk diberkati, salah. Kita datang kepada Tuhan karena kita tahu Dia Allah yang patut kita puji, kita sembah. Mari Bapak Ibu, lakukan dengan kerelaan. Sekali lagi saya mau tampilkan, bikin begini. Yang di bawah tuh yang dibikin kuning-kuning itu anak muda, pengerja yang ada. Atau ya sampai tidur jam berapa mereka? Karena kami pulang dari Kemis sudah malam, jadi lebih mas. Pagi-pagi kerjain lagi, kami bikin begini. Ya. Ada jemaat yang datang bantuin. Saya bikin apa? Biasanya saya sibuk kalau lagi Natal. Tempel ini. Saya pikir ada isinya saudara, kosong. Saya baru mau buka kosong. Lakukan dengan kerelaan. Maka berkat ayat 24 terjadi atas kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kebayang gak kalau Tuhan datang ogah-ogahan dari sorga turun? Mana mau jadi saudara. Maka kasih Yesus tidak akan tergenapi
Karena Yesus ogah-ogahan datang dengan tidak setengah hati. Males, ngapain? Tapi Yesus datang dengan kerelaan. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia rela dengan segenap hatinya Dia beri anaknya yang tunggal, supaya saya dan saudara beroleh keselamatan yang kekal. Yesus lahir buat kita semua. Saya senang memandu pujian hari ini, bawa lagu-lagu Natal. Ingatkan kita, ini sudah hari Natal. Mari Bapak Ibu Saudara, sudah mau lewat tahun 2022. Apakah engkau sudah lakukan dengan segenap hati pelayananmu, pekerjaanmu, urusanmu dalam rumah tangga, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua? Apakah sudah dengan segenap hati itu? Kami para pelayan Tuhan, apakah kami sudah beri dengan kesungguhan hati kami, dengan segenap hati kami? Kalau belum, mari sebelum kita tutup tahun ini, lakukan lagi dengan segenap hati kita. Maka segala berkat, upah yang Tuhan firman Tuhan katakan, itu terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Saya mau tutup dengan satu ilustrasi, saudara. Di rumah sakit ada seorang bapak berteriak marah-marah kepada seisi rumah orang dokter yang ada, karena keadaan istrinya yang sedang sekarang. Mana dokter yang akan menangani istri saya? Tiba-tiba datang dokter yang akan mengoperasi istri. Pergi. Asik sudah. Habis itu dia tinggal. Ini bapak ya, dia marah lagi. Kenapa ini dokternya habis operasi istri saya langsung pergi? Saya mau tanya. Ini kenapa dia pergi? Ketika dijelaskan oleh perawat saudara, oleh suster yang ada, bapak ini jadi kaget, jadi menyesal. Dia beritahu dokter itu sengaja datang dari pemakaman anaknya yang meninggal, khusus untuk mengoperasi istri bapak. Saudara, dokter ini punya hati yang luar biasa. Dia mau bekerja dengan segenap hati, walaupun dia lagi dalam kedukaan, tapi dia mau datang, dia mengoperasi orang dengan segenap hatinya. Panggilannya sebagai seorang dokter, dia tunjukkan. Panggilannya sebagai seorang yang punya keahlian dalam satu penyakit, dia tunjukkan walaupun dalam kedukaan. Saudara, seringkali kita lagi kecewa, lagi marah, lagi kesel, lupa, besok pelayanan, enggak, lagi kesel, lagi marah, bagaimana mau melayani? Saudara, pelayanan itu, melayani itu dengan hati. Kalau kita bereskan masalah kita, terus kemudian kita layani, saya percaya ada kegembiraan yang berbeda, saudara. Walaupun ketika kita lagi ada masalah, ada persoalan yang begitu berat menimpa dalam kehidupan kita, saya percaya kalau kita melayani Tuhan, apapun kondisi yang kita hadapi, kita tunjukkan dengan segenap hati, ada upaya yang akan terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara, mari, firman Tuhan sudah datang. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kamu tahu bahwa dari Tuhanlah
kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hamba-Nya. Mari bekerja dengan segenap hati. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan dapatkan upah dari Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kalau saudara menilik ke belakang, Tuhan sudah tolong saudara dengan begitu banyak kejadian, banyak air mata yang tercurah. Kalau saudara bisa survive, bisa ada sampai saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Ada lagu berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Siapa kita ini saudara? Kita hanya debu, kita ini hanya uap. Tapi Tuhan jadikan kita seperti biji matanya, dipelihara, dijaga. Mari beri yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, lakukan dengan segenap hati. Walaupun hanya pelayanan yang kecil, pelayanan yang tidak ada artinya, tapi ketika kita lakukan dengan segenap hati, pasti memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Pasti orang senang karena kita lakukan dengan segenap hati. Apalagi Tuhan ada upaya yang akan menyertai kita. Kasih setiamu yang kuat. Mari saudara, sudah kita bangkit berdiri. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah Aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Haleluya. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Saudara, hanya karena kasih setia Tuhan yang sudah mengangkat kita menjadi pribadi yang luar biasa. Jangan lihat keadaanmu, jangan lihat kondisimu sekarang. Apa yang Tuhan percayakan padamu saat ini, kerjakan, lakukan dengan segenap hati. Lakukan dengan kesukarelaanmu, lakukan dengan seserius engkau kepada Tuhan. Pelayanan sekecil apapun,
pekerjaan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu, lakukan dengan segenap hati. Ada upah yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Ada upah yang menanti ketika engkau bekerja dengan segenap hatimu. Jangan malu, jangan minder, lakukan dengan segenap hati. Ingat, kita bekerja, lakukan dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Walaupun yang kita beri, yang kita kerjakan itu untuk manusia, tapi saya percaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ada upah yang menyertai dalam kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, mulailah perubahan. Mulailah dengan hal yang kecil yang kita bisa lakukan dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, maka dampaknya akan luar biasa. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Kita nyanyi lagu rapnya saja. Puji Tuhan. Aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kalau firman Tuhan masih datang atas kehidupan kami, memberitahu kami, mengajar kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang ditemukan kedua belah tangan kami ingin lakukan dengan segenap hati kami untuk Tuhan. Karena kami percaya ada upah yang menyertai kami. Tuhan tolong, karena hanya Engkau yang bisa mengangkat kami. Kondisi keadaan yang kami alami saat ini, hanya Engkau yang bisa perbaiki. Hanya Engkau yang bisa mengangkat kehidupan kami. Kami mau bekerja, kami mau melayani dengan segenap hati kami untuk Tuhan. Mari mampukan setiap kami Tuhan. Mari tolong kami Tuhan. Ketika kami melakukannya, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pertolongan daripada Engkau Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu, dan kami akan bawa korban persembahan kami yang kedua. Tuhan berkati persembahan kami, karena kami tahu semua yang kami terima datangnya daripada-Mu. Kami ingin kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan bawa kabar persembahan kita yang kedua. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang,
Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Pengumuman selanjutnya saya serahkan sama Bu Gembala untuk perayaan dan ibadah Natal kita tanggal 25. Haleluya. Haleluya. Saya yakin kita diberkati Tuhan dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Minggu depan kita akan mengadakan Natal jemaat yang ada. Persiapkan diri kita untuk masuk di dalam perayaan Natal itu. Yang bertugas mempersiapkan diri masing-masing. Sudah ada beberapa amplop persembahan Natal yang sudah kami terima untuk kebutuhan Natal kita, tetapi masih ada beberapa yang belum masuk. Dana kita lebih fokuskan kalau ada lebih ya, kalau ada lebih ini kita akan lebih fokuskan untuk cicilan sound system. Ya, itu sebabnya Natal kita tahun ini tidak dirayakan lebih. Biasanya kan kita rayakan undangannya banyak ya, rayakan di tempat lain, tetapi tahun ini kita merayakannya di tempat sini saja. Yang penting hati kita benar-benar mengingat bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Dan yang terutama dalam perayaan Natal ini, kita tahu bahwa Tuhan memberi untuk kita dan apa yang sudah kita beri untuk Tuhan. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan jangan setengah-setengah. Pelayanan apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, kita melakukannya dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, dukung dan doakan selalu perayaan Natal dewasa, juga yang masih belum terlaksana tuh pelayanan Natal remaja. Remaja akan diadakan tanggal 27 ya, saya 27 sampai 29. Dan kita dukung bersama-sama anak-anak kita supaya dalam perayaan ini mereka benar-benar mendapatkan sesuatu yang luar biasa di sana. Dan tetap berdoa buat kesehatan masing-masing jemaat. Tetap berdoa buat cuaca. Kayak kemarin ya, biasa hari Sabtu itu hujannya deras. Kita berdoa supaya Tuhan beri cuaca yang terbaik. Tuhan jawab loh. Tuhan jawab, benar-benar cerah dari pagi sampai sore, cerah benar-benar. Dan Tuhan menjawab setiap doa-doa kita, itu yang saya percaya. Puji Tuhan, saya serahkan. Ibadah Natal tanggal 25 jam 10. Jangan datang jam 8. Pintunya masih ditutup. Ya. Jadi mulai jam 10. Saudara, saya harapkan Bapak Ibu Saudara bisa hadir sama-sama beribadah kepada Tuhan di perayaan Natal, menutup tahun ini untuk menyongsong tahun yang akan datang. Percaya bahwa hanya kasih karunia Tuhan lah kita boleh ada. Kasih karunia Tuhan juga yang akan menyertai saudara dan saya masuk di tahun yang baru. Mari songsong Natal kita dengan hati yang luar biasa. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya juga semua kita perlu ingin dapat yang terbaik dari Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Sudah kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Besar anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Besar anugerah-Mu
berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Puji Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah tolong ibadah kami. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan yang melayani, mengambil bagian dalam pelayanan. Ada upaya yang menyertai kami. Kami pulang dengan satu kemenangan yang luar biasa. Tuhan tolong jemaat Tuhan yang lain yang bisa hadir. Engkau yang tahu Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang perlu dana pekerjaan usaha mereka untuk pelebaran pekerjaan usaha mereka, Tuhan Yesus sediakan, Tuhan adakan. Doa dan harapan kami jemaat bisa hadir, bisa kumpul kembali dalam ibadah Natal dan perayaan Natal tanggal 25 jam 10 pagi, memuji dan memuliakan Tuhan karena Yesus lahir atas kehidupan kami semua. Tuhan tolong cuaca agar kami bisa beribadah dengan lebih baik, kesehatan kami, kekuatan kami, agar kami bisa bersukacita di dalam Tuhan, beribadah dengan hati yang luar biasa kepada Tuhan, karena Tuhan sudah datang atas kehidupan kami semua. Memberkati perumahan Taman Rahayu tetangga yang ada, agar ketika kami beribadah tidak ada gangguan, tidak ada hal-hal yang menakutkan, mengerikan. Jauhkanlah Tuhan daripada kami semua. Berkati tetangga yang ada, perumahan Taman Rahayu dan sekitarnya ini, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, dalam mengadakan perayaan Natal ini, semua orang diberkati oleh Tuhan. Karena Yesus lahir bukan hanya untuk orang Kristen, orang yang percaya, tapi juga hadir untuk orang yang tidak percaya, agar semuanya diselamatkan bagi Tuhan. Tuhan tolong para pelayan yang akan mengambil bagian, persiapan semuanya, agar mereka boleh menjadi berkat dan memberkati orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati perjalanan jemaat, berjalan kaki, berkendara, segala aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Berkati jemaat Tuhan, agar bisa lunasan sound system yang ada ini, Tuhan adakan semuanya. Karena kami percaya semua datang daripada Tuhan. Kami ingin kembalikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami percaya bisa lunasi sound system ini dengan pertolongan dan anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.
Mari Bu. Pak.